Halo semuanya, kali ini kita akan membahas untuk exercise kalian yang ke-6, yaitu latihan soal 6.1. Oke, langsung kita bahas. Nah, di sini sudah ada sebuah perusahaan, dia butuh dana untuk proyek investasinya dengan total 186 miliar. Oke, ini berbagai sumbernya. Nah, kalian diminta hitung dua, yaitu biaya modal individual sama biaya modal rata-rata tertimbang. Oke, saya masuk di bagian diketahuinya dulu. Jadi kebutuhan dananya adalah 186 miliar. Untuk obligasi, jadi kebutuhan dananya dipenuhi melalui 3 sumber. Yang pertama, 25% dipenuhi dengan obligasi. Jadi 25% total dananya berarti 46,5 miliar. Umur obligasinya 5 tahun, nominalnya 100.000 per lembar. 5 tahun, 100.000, kuponnya itu 14% per tahun, berarti 14%. Kemudian secara rupiahnya adalah 14.000 rupiah per tahun, itu biaya bunganya. Per tahun per lembar. Oke, lanjut dijual at discount 2%, tax rate-nya 30%. 30%, dijual at discount 2%, berarti nominalnya 100.000 dikalikan dengan 98%. Karena 100% dikurangi diskon, ini ya diskon 2%, berarti sisa 98%. Oke, lanjut. B, 55% dipenuhi dengan saham preferen. Berarti 55%, jumlah dananya 102,3 miliar rupiah. Market price-nya 5.000 per lembar, dividennya 450 rupiah per lembar, biaya emisinya 30 rupiah per lembar. Jadi market price 5.000, dividennya 450, flotation cost-nya 30. Lanjut, saham biasa, sisanya dipenuhi dengan saham biasa. Berarti 25%, 55%, yang tersisa adalah 20%. Dengan saham biasa, berarti 37,2 miliar yang terkumpul. Market price-nya itu 1.000 rupiah, dividennya 110. Flotation cost-nya tidak ada, tingkat pertumbuhan dividen 6%. Oke, berarti dividen growth-nya 6%. Berarti kita masukin ke masing-masing rumus untuk si cost of debt. Jadi saya tampilkan langsung. Bunganya 14.000 rupiah per tahun ditambah dengan nilai nominal obligasi itu 100.000 dikurangi dengan harga jualnya diskon 2% sama dengan 98.000 dibagi 5, kemudian F tambah P dibagi 2. Oke, kamu hitung, dapatlah 14,55% harusnya. Oke. Kemudian hitung yang after tax-nya. Berarti cost of debt 14,55% dikalikan dengan 1 dikurangi tax rate-nya 30%. Berarti ini kita hitung 14,5%, kira-kira 70% hasil dari ini. Hasilnya 70% dikalikan 10,18%. Cost of debt after tax-nya. Kita lanjut cost of preferred stock. Oke, saya langsung munculin angkanya. Dividen preferred stock dibagi dengan harga dikurangi dengan flotation cost-nya. Dividennya itu 450, market price 5.000, flotation cost 30. Oke. Lanjut, cost of common stock-nya saya munculkan juga. Dividennya 110, market price-nya 1.000, growth-nya 6%. Berarti 110 dibagi 1.000 dikurangi 0, flotation cost-nya tidak ada, ditambah growth-nya 6%. Oke. Sama dengan 110 dibagi 1.000 ditambah 6%, hasilnya 17%. Baik, berarti kemudian biaya modal individualnya selesai. Kita lanjut ke biaya modal yang gabungan, yang WACC. Jadi di sini saya bikin tabelnya, komposisinya itu 25%, 55 sama 20. Ya, dapat dari sini. Lanjut jumlah dana yang dikumpulkan, ini 3. Sudah saya hitung juga, saya pindahkan ke bawah. Totalnya 186 miliar, sesuai dengan yang diminta di soal.
Oke, biaya individualnya 10,18%, 9,05%, sama 17%. Kita pindah ke sini, hitung WACC-nya, kita kalikan masing-masing komponen, dapatlah 0,93%. Itu cost of capital secara WACC-nya. Karena perusahaan menggunakan lebih dari satu sumber dana. Oke, jadi kesimpulannya, kalau misalnya perusahaan mau berinvestasi, minimal harus ada untung 10,93% dulu. Kalau di atas itu berarti boleh dipertimbangkan, kalau misalnya di bawah itu, langsung ditolak. Itu sudah alarm berbunyi, kayak gitu. Sudah tidak bisa dipertimbangkan lagi. Ibarat sudah labanya aja udah nggak ada, apa yang mau dikerjakan? Kayak gitu. Oke, berarti untuk exercise kalian yang ke-6 telah selesai. Pembahasannya cukup singkat. Tapi ya, harapan saya kalian pahami apa itu cost of capital, bagaimana konsepnya. Intinya kalian tahulah. Kalau misalnya rumus, kita bisa lihat rumusnya. Di modul ada, di internet ada. Tapi paling penting adalah konsep cara berpikirnya. Cost of capital itu apa? Cost of debt apa? Munculnya karena apa? Kayak gitu. Oke, jadi sekian untuk pembahasan materi yang ke-6 beserta exercise ke-6. Harapan saya semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik. Bukan hanya menghafal, bukan hanya bisa mengerjakan, tapi juga memahami. Ya, apapun yang kalian pahami, mau sampai kapanpun, kalian tetap bakal ngerti. Paling ya lupa-lupa dikit, tinggal di-review. Tapi kalau kalian sudah cuma hafal mati, sesuatu yang hafal mati, suatu saat ya bisa mati beneran, bisa hilang ilmunya. Kayak gitu. Oke, semoga video ini bisa dipahami, bisa dimengerti. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Jika ada yang kurang jelas atau kalian kurang setuju dengan cara perhitungannya, silakan disampaikan. Oke, saya akhiri video ini. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih.